ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mungkin kalimatnya saya tambahi, dan setelah mereka melakukannya dengan setengah hati, Simon dan anak buahnya menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat ini bercerita tentang ketika kita mendengar suara Tuhan. Ketika kita mendapat suara Tuhan. Ketika kita mendapat intervensi ilahi. Ketika kita mendapat arahan ilahi, sisi ini penting. Dalam kehidupan rohani, seringkali ada sisi-sisi Tuhan hadir. Tuhan muncul dan Tuhan menyatakan kehendaknya kepada kita. Sekalipun Simon dan anak buahnya setengah hati melakukannya, tetapi pada waktu itu gak peduli apakah kamu setengah hati atau tidak setengah hati. Ketika mereka melemparkan jala, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jala mereka penuh dengan warna-warna perak yang berkeriapan di dalam perahu itu. Jala itu penuh, ternyata ikan-ikan besar. Dan mereka nggak sanggup mengangkatnya berdua, bertiga, berempat, mereka nggak sanggup. Mereka harus memanggil perahu yang lain. Perahu yang lain mendekat, jadi ada dua perahu. Mereka menariknya tidak dengan mudah, karena begitu banyak sekali ikan-ikan dalam jala itu. Sesuatu terjadi. Sesuatu itu membuat Simon yang tadinya kayaknya buat apa melakukan ini? Ini hal yang bodoh, ini hal yang janggal, ini ada yang aneh. Kenapa harus menangkap ikan di siang hari dan di pinggir pantai? Tetapi ketika Simon mau melakukannya, dia tahu dengan siapa dia berhadapan, yaitu dengan Tuhan sendiri. Dan pada waktu itu, jala mereka penuh ikan. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Simon. Dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kenapa Simon berkata seperti itu? Karena kemunculan Yesus itu dalam bentuk mujizat, dalam bentuk berkat, itu memunculkan terang di dalam batinnya. Terang dalam batinnya itulah yang membuat Simon berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Sebelumnya dia nggak melihat kondisi hidupnya. Dia nggak bisa melihat kondisi hatinya. Dia nggak bisa mengetahui kondisi kerohaniannya. Tapi setelah Tuhan muncul dalam bentuk berkat dan mujizat, Simon nggak tertarik dengan mujizat. Simon nggak tertarik dengan yang namanya berkat. Tetapi dia melihat dirinya. Karena itu dia berkata, "Pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Bapak, Ibu, teman-teman, kalau kondisi kita mentok, apa yang kita minta dari Tuhan? Apakah berkat mujizat? Bukan. Mintalah kepada Tuhan memunculkan terang dalam batin kita.